Ya shalom, ketemu lagi nih di channel Eli Salat ya. Saudara pastinya tetap setia, tetap dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani tentunya. Amin. Baik, kali ini saya nyambung lagi nih cerita kesaksian dengan Pak Pendeta Khairul Anwar. Saya dulu taunya Khairul Anwar pengarang puisi, rupanya itu Khairul Anwar ya. Khairil ya, ini Khairul. Jadi jangan salah saudara ya. Ya kita udah bincang-bincang waktu itu bagaimana pertobatan beliau, bagaimana dia terima Yesus dan sebagainya. Hari ini saya ketemu lagi dengan beliau, pengen ngobrol lagi. Kira-kira setelah Bapak menjadi pengikut Yesus, menjadi hambanya yang luar biasa diurapi, memenangkan jiwa-jiwa bagi banyak orang, tantangan apa yang Bapak hadapi di luar sana ya? Tantangan itu kan kadang-kala dari dalam sendiri, orang Kristen sendiri, dan otomatis juga orang mereka juga yang belum terima Yesus. Kira-kira tantangan apa yang paling berat yang Bapak hadapi dan bagaimana cara solusi untuk mengatasinya? Monggo Pak. Berat. Kalau saya nggak ada yang berat. Nggak ada yang berat ya? Iya, nggak ada berat. Yesus soalnya. Nggak ada tantangan. Biar katanya Tuhan gini, bukan kamu yang berperang. Iya. Hidup saya ini berserah total dengan Yesus. Iya toh. Suka-sukamu Bapak, gitu. Suka-sukamu, karena aku kan sudah kamu tebus. Iya. Semua terjadi ini karena Engkau, karena segala sesuatu dari Engkau, oleh Engkau, kepada Engkau, bagi Engkau lah segala kemuliaan. Cuman itu, saya nggak pernah pikir saya punya beban masalah, saya biarin. Enggak, saya jadi bodo amat lah, itu Tuhan yang berperang. Makanya gemuk ini gitu. Makanya walaupun nasi separuh gitu ya, sekali ini nanti sore baru makan lagi. Itu sama istri saya gemuk karena apa? Enggak mikir yang aneh-aneh. Cuman saya itu pikiran saya di ke atas saja. Makanya hidup saya itu cuman punya landasan kaki ini kan dua. Satu perintah agung, kedua amanat agung. Perintahnya apa? Tinggallah kamu di dalam aku di dalam kamu. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Amanat agung, pergi jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Lah kalau saya disertai, ngapain saya takut? Oh, jadi penjahat aja nggak pernah takut, apalagi disertai Tuhan Yesus. Karena hidup adalah Kristus, mati sebuah keuntungan. Yes, jadi kita saudara ini ya, nunggu antrian semua ya. Betul. Gitu. Jadi saudara yang disertai Tuhan harus diimani dong ya, nggak usah takut ya, harus berserah diri penuh kepada Tuhan, bahwa penyertaan total ya. Kekristenan itu totalitas. Totalitas. Kalau enggak total, masih pakai logika. Kekristenan kalau pakai logika, itu yang menghalangi mujizat kalau pakai logika. Makanya kekristenannya, kepalanya siapa tuh kekristenan? Kita ini kan tubuh Kristus, kepalanya siapa? Kristus. Biar pemikiran Kristus dan hati Kristus. Kalau kita masih ragu, kalau kita mikirkan duniawi, ya duniawi ini. Tapi kalau saya, hidup saya sekarang sudah berbalik. Dulu mikirin duniawi, tapi hari ini saya mikirkan perkara-perkara di atas. Biar yang di atas itu memikirkan perkara saya di bawah. Betul, setuju sekali ya. Kita bingung. Kalau kita memikirkan selalu pekerjaan-pekerjaan Tuhan, otomatis Tuhan pikirin kita lah ya. Iya. Jadi kita nggak usah repot-repot. Kalau nurutin lihat di sini ya, contoh kalau kita mikirin ini, itu kok ada wong Kristen kayak gitu ini, itu bukan wong Kristen, itu wong beragama Kristen, tahu firman nggak melakukan firman. Setuju Pak. Iya, orang beragama Kristen itu tahu firman nggak melakukan firman. Pertanyaan saya, Bu, iblis itu tahu firman apa nggak? Iya, tahu. Melakukan apa enggak? Ya kadang-kadang melakukan. Loh, iblis nggak melakukan sama sekali. Iblis nggak melakukan firman. Maka gini, iblis tahu firman tapi nggak melakukan firman. Berarti kalau orang tahu firman nggak melakukan firman, itu sama dengan bolis, apa? Iya. Apa? Bolis. Bukan saya yang ngomong, cuman saya tanya. Makanya kita berdoa. Mewakili Pak, ya, saya mewakili. Saya berdoa aja. Saya berdoa untuk yang ngaku Kristen. Sampai saya diginiin, bos, apa? Ya teman-teman saya, bos, apa? Kok gampang teman dari Kristen itu moro kalungan salib langsung jadi pendeta itu, kamu yakin selamat? Yakin? Lihat itu. Aku lihat orang Kristen ya, pemain BF katanya, bener apa enggak? Pemain BF, aku lihat orang Kristen kayak Fast Furious, berapa kalungan salib mafia semua filmnya terlalu vulgar. Saya ngomong,
itu bukan orang Kristen. Itu orang beragama Kristen. Tahu firman nggak melakukan firman. Kalau orang Kristen tahu firman nggak melakukan firman, itu tambah lebih 7 roh yang jahat tambah lagi. Masuk semua ya. Iya, makanya kok murahan sekali kalau kamu jadi Kristen, dengan mulut mengaku hati percaya kamu diselamatkan dan dibenarkan. Murah, tapi tidak murahan. Ya. Contohnya bagaimana? Aku diselamatkan, aku harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Ya. Tapi banyak orang yang sudah diselamatkan tidak mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Ya. Sakar PDW, kadang-kadang dikte, Tuhan, aku begini. Lo hidupmu itu sudah berubah Kristus. Belum, ya, makanya lagu kesukaan saya itu suka-suka. Karena hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Ya. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Miliknya siapa? Kristus. Makanya saya nggak pernah khawatir. Betul. Biar bumi gonjang ganjing, langit runtuh, tapi berjalan dengan firman-Nya itu kekal selama-lamanya. Haleluya. Dahsyat. Wow. Ya Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu sangat diberkati ya. Dan kalau kurang nanti lihat lagi di channel-channel berikut. Dan pastikan saudara terus dukung doa kami ini yang berada di sana untuk Tuhan utus mencari domba-domba yang sesat ya, bawa kepada Tuhan yang tersesat, yang hilang, yang belum percaya kepada Yesus. Itu kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kami anak Tuhan Yesus. Anak Tuhan Yesus ya. Kami mohon dukungan doa Bapak Ibu Saudara juga buat hamba-hambanya di sini ya, Pak Khairul pastinya, yang mana beban itu kita sama-sama pikul sebagai anak Tuhan. Beban apa saudara? Beban untuk mempunyai hati mengasihi orang yang belum percaya kepada Tuhan. Bagaimana cara mengasihinya? Bukti kasihnya bagaimana caranya ya? Nah saudara harus lakukan itu. Kalau cerminan kita Yesus, kita selalu setiap hari kan bercermin nih Pak, mandi, dandan ya, selalu kan bercermin, lihat diri kita sendiri. Nah sekarang kita lihat diri kita sendiri bahwa kita ini kan sudah dibentuk seturut segambar dengan rupa Allah, makanya kita harus seperti Dia. Nah saudaraku, biarlah lewat kesaksian Bapak Khairul ini kita juga sama-sama memiliki hati ya yang punya kasih kepada sesama, supaya kita juga boleh menjadi orang dan buktikan kasih itu. Buktikan kasih itu ya. Kasih bukan omongan tapi tindakan. Itu saya bener Pak, saya ini luar biasa Pak ya, makanya kalau saya deket aja sama bapak-bapak di Jakarta, aduh saya ini cocok gitu Pak, saya ini visi misi dengan Bapak tuh cocok. Itu selalu doa saya. Doa saya itu selalu begini Bu. Iya, iya. Tuhan Yesus, kalau ada orang yang ngundang saya atau orang dekat sama saya, orang itu punya maksud apa, aku tidak tahu. Yang tahu Engkau Tuhan Yesus. Doaku, kalau orang ini one team, one spirit denganku, dekatkan. Kalau tidak one team, one spirit denganku, enyahkan daripadaku, supaya saya itu nggak sakit hati, supaya saya pelayanan tidak tertolak. Iya, benar Pak. Ya, tetap saya percaya Pak Khairul selalu mendoakan Junaidi Salat Ministry, karena beliau juga salah satu ngefans dengan almarhum Bang Junaidi Salat, dan sama-sama sebetulnya visi mereka ya, cuman ini berangkat dari kepremanannya dan kenakalan, dan aduh nggak bisa ngomong lagi ya, saking bejatnya. Kalau Bang Jun boleh berangkat juga dari keartisannya, dan mereka betul-betul total untuk melayani pekerjaan Tuhan. Hasilnya apa ya? Buah-buah pertobatannya banyak ya. Sampai saat ini penerus ya, secara tidak langsung penerus Bang Jun yang ada di Kota Malang dan sekitarnya, pasti Tuhan akan melawat bagi kita yang mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kesaksian hidupnya. Saudara, terima kasih sudah bersama kami, obrol-obrolan santai yang saya percaya saudara masih terus penasaran dengan Pak Khairul Anwar. Bagaimana sih pelayanannya, dahsyat banget ya kalau kita lihat-lihat di YouTube lainnya. Dan bagi saudara juga mungkin yang pernah datang ke rumah pemulihan yang beliau Yayasan Rumah Pemulihan Nusantara. Nusantara. Itu setiap Rabu kami
banyak orang yang mandi. Rabu ya. Setiap hari Rabu orang yang sakit. Saya juga lagi atur jadwal bersama tim Junedi Salat untuk ke Boleh, Malang. silakan. Nanti tetap kabar-kabaran ya Pak. Iya. Saya bersyukur dan tidak ada kata lain selain mengucap syukur sama Tuhan dan berterima kasih kalau saya dipertemukan dengan Pak Khairul yang punya visi dan misi yang sama ya saudara. Kita berangkat dari orang-orang yang nggak pantas lah, kita ini sampah ya, tapi Tuhan Yesus dahsyat mau memungut kita untuk dijadikan baitnya yang kudus, untuk dijadikan alatnya, untuk menjadi tangan kepanjangan Tuhan. Dan itu tidak gampang, semuanya perlu proses. Dan kembali lagi setiap orang dipanggil Tuhan itu caranya masing-masing ya. Jadi kalau saudara diberkati lewat kesaksian Pak Khairul, diberkati lewat channel Eli Salat yang juga banyak narasumber di sini menjadi berkat, biarlah kita saling dukung doa, dukung pelayanan kami, dan biar kita semua sama-sama tergenapi menerima janji Tuhan ya. Jangan menerima saja, tetapi janji Tuhan betul-betul kita pegang dan jangan sampai dirampas oleh simbolis atau hal-hal yang menjadikan kita jauh daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sehat selalu, damai sejahtera Allah bagi kita sekalian. Besar kasih-Nya, luar biasa, tiada yang seperti Dia. Kasih Yesus, kasih sempurna, Dia sudah mengampuni kita. Semua kan lenyap, tapi kasih-Nya tinggal tetap. Bersyukurlah kepada Yesus, karena dosa sudah ditebus. Besar kasih-Nya, luar biasa, tiada yang seperti Dia. Besar kasih-Nya, luar biasa, tiada yang seperti